Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adata kamali. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran tahajud. Kalian tentu masih ingat niat kita belajar tahajud, yakni untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengagungkan dan melestarikan syariatnya, syariat Islam, yakni dengan cara menuliskan syariat tersebut dengan penulisan yang baik dan benar. Tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah. Tindakannya antara lain dengan mempelajari tulisan-tulisan huruf Arab dengan penulisan yang baik, agar kita dapat menuliskan syariat Allah dengan sebaik-baiknya. Kalian masih ingat bahwa yang kita pelajari adalah bagian yang pertama, yakni bagian penulisan huruf. Yang kita pelajari adalah penulisan huruf. Yang perlu disiapkan dalam pelajaran ini atau dalam melaksanakan tulis-menulis berikutnya adalah, jangan lupa yang pertama kita menggunakan akhlak, yaitu kita usahakan menulis dengan menggunakan tangan kanan. Dan kalau memungkinkan kita ambil yang sempurna, kita melaksanakan menulis adalah dengan kondisi yang suci, termasuk berwudu. Kemudian yang perlu juga kita pelajari yaitu cara memegang pen. Ini contohnya. Pensilnya misalnya, nah, cara pegangnya gimana, nanti kita lihat dalam tayangan yang berikutnya. Kemudian pen yang diperlukan itu kalau untuk penulisan tulisan huruf-huruf Arab itu yang paling baik adalah yang pensilnya yang kepeng, yang membentuk seperti obeng, cuman ujungnya agak miring, tipis dan miring. Itu yang paling bagus. Namun kalau belum bisa menggunakan itu, pen yang digunakan yang baik adalah justru yang tumpul, yang bujel, ojo yang lincip, jangan yang lancip. Karena yang lancip nanti bentuknya juga akan agak lucu. Tapi tidak apa-apa, yang penting cara menulis yang benar. Karena yang kita pelajari ini adalah cara menulis yang benar, bukan mempelajari tulisan yang indah, baik, bukan. Kita praktekkan dengan baik-baik, bersungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang baik dan benar. Sekalipun untuk yang bagus, penampilan yang bagus adalah kita tempuh dalam pelajaran khusus yang disebut pelajaran khat. Namun sekalipun demikian, kerajinan dan keindahan akan juga langsung disentuh dalam pelajaran tahajud ini, walaupun kita tidak mempelajari khat, kaligrafi,
Namun dalam pelajaran ini juga otomatis akan menyentuh sebagian kategori kaligrafi, yaitu yang kita sebut dengan khat naskhi. Tapi ingat, kalian tidak perlu kecil hati, tidak perlu takut. Tidak berarti menuntut untuk tulisan yang bagus, tidak. Tapi yang dituntut adalah benar. Bagaimana cara menulis yang benar. Kita bismillah, kita praktekkan atau kita melangkah tata cara menulis sebagai berikut. Yang pertama, kita belajar dulu menuliskan titik, nuqtah. Titik itu penting, sekalipun hanya titik, tapi kalau tidak mengerti caranya juga akan repot. Menuliskan titik, jangan hanya menekan seperti mau melubangi, sehingga hasilnya titik bulat. Jangan seperti itu. Sekalipun boleh, tapi akan kesulitan. Kita melangkah cara menulis yang baik. Membuat titik yang baik adalah tulislah dengan cara menggeser ke kanan. Cara menggeser ke kanan agak menurun sehingga membentuk segi 4 ketupat. Nah, membentuk segi 4 ketupat ini akan nampak bila dengan pen gepeng. Kemudian bila titik itu ada 2 titik, maka dibuat sedikit menggandeng, menggeser ke kanan miring, ke kanan miring sehingga gandeng. Dan bila titiknya 3, tambahkan 1 di atasnya. Yang perlu juga diketahui bahwa titik itu merupakan ukuran semua huruf. Sekalipun dalam pelajaran ini saya tidak menyampaikan detailnya huruf-huruf itu dengan ukuran-ukuran titik, namun kita hanya melangkah kurang lebih. Untuk lebih jelasnya tentang detailnya ini, silakan dipelajari di bidang khat. Saya tidak menyampaikan pelajaran khat, tapi hanya menyampaikan pelajaran tahji. Kemudian kita tambahkan nanti adalah background, dan tentunya sedikit tentang khat, yaitu khat nasakh. Kemudian untuk menuliskan alif, nah ini ukurannya. Alif itu ukuran ketinggian penulisan. Tinggi alif itu kurang lebihnya adalah 4 titik. Alifnya kita buat agak miring, jangan tegak lurus, agak miring ke kiri, yakni kita menulis dari atas, terus kita tarik ke bawah, agak ke kanan sedikit, jangan terlalu miring. Itu cara menulis alif. Nah, setelah bisa membuat alif, maka kita mencoba menuliskan huruf-huruf lain. Yang pertama dalam pelajaran ini adalah menulis huruf-huruf, satuan-satuan huruf yang kita kelompokkan kemarin, yaitu huruf-huruf yang ada di atas garis, yaitu alif, ba, ta, tha, dal, zal, ta, za, fa, kaf, ha, tak marbutah, tak bulat, kemudian hamzah itu sendiri. Dan kita juga mencoba mempraktekkan menulis yang huruf-huruf yang sebagian ditulis di bawah garis, yaitu huruf jim, ha, kha, ra, za, sin, shin, sad, dad, ain, ghin,
qaf, lam, mim, nun, wawu, ya, dan alif yang membentuk ya. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan hari ini, kita praktekkan lain hari insya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa huwa hasbi wa ni'mal mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tahaji, fikun dan khat yang kali ini tetap masih membicarakan tahaji yang dasar, yaitu tahaji tentang penggandengan penulisan huruf, bukan tahaji bahasa. Yang kemarin sudah kami sampaikan tentang huruf-huruf kelompoknya sesuai garis maupun kelompok gandengan. Sekarang kita mencoba mempraktekkan sekali lagi untuk pelajaran ini. Fokusnya adalah menulis yang benar, bukan menulis yang indah. Namun sekalipun tidak menulis indah, mau nggak mau kita harus juga menyinggung sedikit tentang tulisan yang baik, karena nanti juga menyangkut aturan tulis, walaupun tidak seindah apa yang disampaikan melalui pelajaran khat atau yang disebut kaligrafi. Mari kita awali dengan tata cara menulis. Yang pertama kali, biasakan menulis dengan keadaan yang suci, atau lebih sempurnanya kita sebut suci dengan berwudu, karena semua itu berkait dengan akhlak penulisan naskah dan juga sekaligus menghormati pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita biasakan juga menggunakan tangan kanan. Ya, tangan kanan. Kemudian untuk alat tulisnya itu kalau yang bagus memang alat tulis yang seperti ini, artinya seperti obeng yang ujungnya gepeng gitu, namun juga agak miring. Ini untuk penulisan huruf Arab. Namun kalau tidak bisa seperti ini atau belum bisa juga menggunakan alat tulis yang tumpul, yang baik yang tumpul, jadi mudah untuk membentuknya, daripada yang lancip itu agak susah. Tapi semuanya bisa digunakan, yang penting menulisnya benar. Yang pertama, mari kita buktikan cara menulis. Saya awali dengan coba saya berikan contoh tulisan lengkap. Kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim seperti ini ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita menulis. Yang pertama, cara menulis adalah saya sampaikan dulu tentang membuat titik. Membuat titik itu mestinya mudah, cuman perlu saya sampaikan, membuat titik itu jangan asal ditunjuk seperti mau mengubur, seperti mau melubangi, jangan. Tapi ada caranya, itu kita tempelkan begini, kita tempelkan dan kita tarik ke kanan,
Jadi membentuk seperti segi empat ini. Jangan asal gini, tapi ditarik. Segi empat. Jadi seperti ini, titik dua yang ditarik menjadi dua kali. Titik tiga tambah satu. Ini buat titik. Jadi caranya kalau kita gerakkan dengan agak lebar ya seperti inilah. Kalau saya gambarkan melalui pen yang besar sekali, nah seperti ini. Nah, titik itu seperti ini. Sehingga kalau ini kita satukan menjadi begini. Titik dua. Titik tiga tambah satu, selesai. Ini kalau kita contohkan, artikan pen kita sebesar ini. Titik bawah atas juga sama. Jadi intinya membuat titik itu sedikit digesek. Kemudian kita teruskan. Setelah kita bisa membuat titik, maka titik itu sendiri adalah digunakan untuk mengukur ketinggian huruf, bahkan juga panjangnya huruf ya. Itu titik, contohnya begini. Untuk satu garis, ini karena ini pennya kecil ya, saya buatkan garis yang kira-kira cukup untuk 4 titik. Coba saja seperti ini. Jadi saya praktekkan kira-kira ini adalah 4 titik. Kira-kira seperti ini, 4 titik. Nah, 4 titik kurang lebih begini. Inilah kita buat untuk membuat huruf alif. Alif seperti ini. Alif ini. Jadi pen ini karena ini gepeng, jadi kalau kita tarik ke bawah begini itu tipis, kalau kita ke samping jadi tebal, seperti inilah, tebal tipis ya. Tebal tipis ini juga akan menyesuaikan dengan sendirinya melalui tangan kita masing-masing. Nah, ini kita membuat alif. Kemudian kita teruskan huruf-huruf yang kita kenali yang ada di atas garis, seperti huruf alif, huruf ga misalnya, ga. Di atas garis ya kurang lebih lah, tidak harus tepat. Ta sama, fa ini yang dimaksud di atas garis. Kemudian dal seperti ini. Hampir kira-kira setengah. Nah ini dal. Nah, kalau dal tambah aja titiknya. Nah, jadi apa ini seperti segitiga, cuman agak lengkung begini. Dal. Terus yang di atas garis lagi to ini. Ya, ada pentilnya, pentil seperti ini ya. To, zo tambah titik. Ini huruf-huruf yang ditulis di atas garis. Da, ta, sa, dal, to, zo, fa. Fa itu seperti huruf ba, cuma ada kepalanya. Jadi bentuknya seperti ba seperti ini, cuma ada kepalanya di atas garis. Fa. Ini. Jangan keliru melengkung. Kalau melengkung ke bawah nanti namanya qaf. Ini fa di atas garis. Kemudian kaf.
huruf kaf. Ini sementara ini kami sampaikan huruf satuan dulu. Nanti kalau digandeng mungkin membentuk yang lain. Ini kaf. Kaf juga begitu, di atas garis, nah gini, harus ditarik. Kurang lebih, ini kurang lebih seperti 4 titik lah kurang lebih, ya kaf. Kemudian mem itu sebagian kecil di bawah garis, tapi ini mem yang di atas garis. Nah, ini mem di atas garis. Ya, sedikit ada di bawah. Nah, kemudian huruf H. Nah, seperti ini. Nah, ini terus tarik. Gampang kan? Gampang. Ada lagi tablat atau juga hablat. Gampang, ini paling gampang. Gampang. Terus ada lagi huruf hamzah. Hamzah itu seperti ain, teman, hanya kepalanya tak seperti ini ya. Di atas garis. Jadi kita menulis ini dulu, coba di rumah latih membuat tulisan seperti ini. Jadi yang kelompok yang di atas garis. Nanti kita teruskan dengan yang di bawah garis. Saya kira ini dulu, silakan dilatih. Nanti kita lanjutkan, insya Allah ada yang sebagian di bawah garis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tahaji. Kita berusaha menulis huruf-huruf Arab dengan benar, syukur-syukur benar dan bagus. Ya, kali ini kita lanjutkan dengan menuliskan huruf-huruf yang sebagian berada di bawah garis. Huruf-huruf yang ada di bawah garis yang antara lain ya, huruf H, Jim, Ha, Kho. Jim, Ha, Kho. Seperti ini. Kurang lebih ya, kurang lebih begini. Ini H. Kurang lebih, pokoknya saya hanya menyampaikan kurang lebih, yang penting cara menulisnya benar. Kalau yang rapi sungguhan silakan dipelajari melalui pelajaran khat. H, ya, kha sama, ha, kha, jim sama ya. Nah, ini. Jadi ini melengkung. Nah, lengkungan inilah yang bawah inilah nanti akan terpotong apabila dihandek. Ha, kha. Nah, ha, kha, jim ya. Yang di sebagian di bawah garis. Kemudian ada lagi ro, sebagian di bawah garis, sebagian di atas garis seperti ini ya. Ro, za sama aja dengan sama titik seperti ini, kurang lebih begini. Atau ada yang modelnya seperti gantol seperti ini. Nah, ini sama juga.
Ini sebagian di bawah garis. Kemudian sin, huruf sin. Huruf sin seperti ini ya, yang agak miring ini ya, jangan begini, tapi miring begini. Saya ulangi. Huruf sin caranya begini, ini. Terus yang kedua agak lebar sedikit, baru yang akhir ini. Ya, ini ya. Kalau shin ya tambah titik aja. Ini kurang lebihnya seperti ini. Shin. Kemudian sad juga seperti itu. Secara umum kalau kita nanti kita gandengkan ya, yang bawah ini hilang sehingga jadi tinggal ini ya. Nanti kita alihkan pada yang penggandengan. Kemudian yang short seperti ini, short, dot sama cuman tambah titik aja. Ya, ini bagian di bawah garis. Terus ada lagi ain seperti ini cara menulisnya. Ya, ini menulis yang agak halus ya, ini. Kalau kesulitan ya gini aja lah. Kalau kesulitan begini. Tapi yang benar tadi, yang benar seperti ya tadi ini. Membuat lancip ini yang susah nih. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini lah. Ya, ini kurang lebih. Kemudian qaf, huruf qaf itu sama dengan huruf nun. Jadi seperti ini, qaf. Nah, ini yang di atas, kemudian di bawahnya ada lang yang lengkungnya. Ini huruf qaf. Jadi andaikan tidak ada titiknya, maka akan terbedakan antara fa dan qaf. Kalau fa kan begini, ini fa. Ya, otomatis fa. Tapi kalau qaf begini. Ada lagi qaf yang nanti ditarik sehingga membuat seni tersendiri, ya sama, tetap yang di bawah garis. Kalau fa di atas, kalau qaf di bawah. Kemudian lam, ya seperti ini. Nah, seperti ini ada sendirnya, terus baru lam ya. Kurang lebih. Mim yang udah ke bawah. Sehingga kalau ditulis ini kalau mestinya begini, memang begini. Atau yang agak pendek seperti tadi. Non begini. Melengkung. Atau ditarik panjang seperti qaf ini. Ini huruf-huruf yang ada di sebagian di bawah garis. Terus ada lagi wawu. Kemudian yang terakhir ya.
Ya, wah, tempatnya habis. Coba saya tambahkan satu lagi. Ya. Ya. Wau ya, ya tadi wau. Wau saya ulangi. Ya, membentuk seperti ini loh. Ya ini yang susah membuat lancip sih, susah. Tidak apa-apa lah, yang penting benar. Wau ini ya. Kemudian ya. Ya ini. Ya. Ini mulai bawah atau tarik yang di agak bawah lagi tidak apa begini sehingga nanti apabila digandeng itu yang terpotong ini ya, yang terpotong ini atau yang ini boleh atau ditarik panjang seperti ini. Nah ini yang ada di sang sebagian di bawah garis. Inilah huruf-huruf yang saya tulis juga di sebagian di bawah garis. Namun sekali lagi saya sampaikan ini adalah dalam bentuk kurang lebih karena menggunakan tangan. Ya. Dan lagi di papan tulis lain halnya dengan di kertas. Saya kira ini lalu ya. Nah, ya atau alif yang membentuk ya sama seperti ini. Bagian di bawah garis. Saya kira ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikut bagaimana kita menggandeng semua huruf ini satu persatu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.